2013 sejak saya kuliah sudah mulai jualan, tapi awalnya dari MLM, terus kemudian dari ini, akhirnya semuanya awalnya cuma sekedar buat nyari duit. Visi saya bisnis dari awal cuma sekedar nyari duit ketika kuliah. Saya pengen kemudian bisa yang rasa sedikit sombong sama orang tua saya nggak usah dibayar kuliah, saya bisa kok bayar sendiri. Tapi endingnya apa? Setelah saya seketika kuliah nggak ada beres-beresnya juga, nggak ada berhasilnya juga. Sampai di satu titik Allah izinkan saya buat harus berubah. Bisnis bukan sekedar buat kemudian sombong-sombongan. Bisnis bukan sekedar buat dunia, tapi ada misi yang Allah titipkan di situ. Ketika kamu punya banyak duit, maka di situ Allah titipkan tadi harta kita. Sebaik-baik harta itu ada dalam orang beriman. Maka kemudian ketika kita kemudian bisnis, visi saya sudah berubah. Setelah 2015 saya lulus kuliah, pas 1 atau 2 bulan sebelum saya lulus kuliah, saya sempat nyantri di tempatnya Ustaz Jamil Aizaini di Delanggu. Itu ada pondok pesantren Abdurrahman bin Auf, itu pondok pesantren bisnis. Kemudian saya belajar di sana, ternyata mindset berubah. Dari dulu bisnis sekedar buat senang-senangan, bisnis sekedar buat gaya-gayaan, buat mewah-mewahan, tapi di situ Allah ternyata titipkan banyak pada kita bahwa bisnis bukan sekedar itu. Akhirnya apa? Saya belajar di sana. Ternyata minimal kalau kemudian kita bisnis bisa jadi sebaik-baik manusia. Yaitu siapa yang baik manusia? Yang paling banyak manfaatnya sama orang lain. Yang paling banyak. Minimal kalau kemudian di situ saya nggak bisa untuk banyak, minimal saya bisa ngasih kerjaan sama orang lain. Andai kan saya udah ke visi. Jadi ketika kemudian saya bisnis beneran, meskipun cuma kecil-kecilan modal nggak sampai paling tuh 5 juta, 6 juta, tapi awal saya di dalam hati saya, ya Allah saya pengen ada satu orang yang kerja sama saya, syukur-syukur keluarga. Karena kalau keluarga saya kemudian bisa ngasih wasilah rezeki ini orang, minimal nanti saya juga bakal mendapat keberkahan di situ. Dia keluarga, punya anak dan istri. Ketika dari saya kemudian dia wasilahnya saya kemudian ngasih rezeki dia, maka Allah tidak mungkin diam. Allah pasti juga sayang sama. Ketika saya punya niatan baik buat ngasih rezeki orang, jadi wasilah rezekinya orang, maka Allah juga pasti akan ngatur rezeki saya. Masya Allah, itu nggak pernah saya temukan di bisnis sebelumnya. Saya sudah sempat bisnis 3 atau 4 kali sebelumnya waktu kuliah, tapi fail semua, zone semua, gagal semua. Tapi baru punya usaha punya setelah kuliah. Masya Allah, itu kayak hampir kayak nggak dikasih kesusahan. Saya itu ya Allah, itu karena apa? Cuman berubah mindset. Yang awalnya bisnis buat duit, akhirnya bisnis buat ngasih manfaat sama orang. Ini tiba-tiba Allah kasih kemudahan di sini. Maka kalau kemudian di sini mungkin ada bisnis yang susah, mungkin dicek siapa di kita, apa sih kemudian tujuan kita. Sudahkah kemudian menjadikan bisnis ini sebagai ladang pahala? Nah, kembali lagi ke sini bahwa manusia tempatnya sholat dan lupa, disuruh untuk ibadah, disuruh menjaga bumi, tapi malah buat kerusakan satu sama lain. Dan begitulah kemudian manusia. Kita sering tertipu sama kenikmatan dunia. Padahal kata Rasulullah, kenikmatan dunia ini andaikan kemudian kita timbang nikmatnya dunia sama itu, Rasulullah contohkan pakai bahasa-bahasa yang kita bisa bayangin. Apa yang Rasulullah contohkan kenikmatan dunia? Kenikmatan dunia itu seperti satu celup, kemudian kita nyelupin air kita di lautan. Dan ketika kita angkat, itu ada satu tetes yang nempel dari kita. Itulah kenikmatan dunia. Satu tetes, itulah kenikmatan dunia. Yang satu tetes, yang satu tetes itu diperebutkan sama seluruh orang manusia di muka bumi. Padahal ada kenikmatan yang begitu besar, lautan, samudra, yang itu sangat besar, itu jarang sekali kita cari. Yang itu Masya Allah banyaknya. Yang orang-orang pada lupa, samudra yang luas banget itu, orang-orang pada ninggalin. Dia cuma fokus sama yang satu tetes itu diberebutkan jutaan orang, miliaran orang. Dan kadang kita lupa bahwa kemudian itu kenikmatan sendiri, yaitu kehidupan nanti akhirat yang itu jauh lebih berlimpah dari ini. Sampai-sampai Rasulullah bilang, ketika kemudian di satu waktu Rasulullah bangun dari tidurnya, sampai-sampai karena Rasulullah tidur cuma di, Masya Allah, saya kalau jadi Rasulullah itu tidur itu cuma di atas kasur yang itu pakai karpet, pakai tikar, bukan karpet ya, tikar yang mungkin kan zaman sekarang ya, tikar plastik yang kayak dari sedotan itu ya, swallow atau apa itu ya, yang kalau kemudian kita duduk kaki kita ngecap semuanya, nah itu ya, itu Rasulullah juga demikian. Ketika Rasulullah tidur di situ sampai ketika bangun, Sayyidina Umar bin Khattab melihat Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Umar melihat Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau nggak pengen ya Rasulullah kemudian tidur di tempat yang lebih mulia? Itu wahai Rasulullah, wahai Kisra, penguasa Persia, Kaisar penguasa Romawi, mereka kemudian berada di singgasana mereka dengan tempat yang paling mulia, kasur-kasur yang sangat mulia sekali. Tidakkah kamu ingin seperti mereka ya wahai Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah?
apakah engkau ridho wahai wahai Umar, kalau kemudian mereka itu cuma dapetin dunia, sedangkan kemudian kita akan dapetin nanti akhir. Aku itu tidak ada iri-irinya sama mereka. Mereka itu cuma dapet dunia, yang itu gak akan lama, paling mentok berapa sih usia kita, 70, 80, 100 tahun. Itu udah bonus banget itu. Apakah kemudian kamu lebih redo mereka dapat dunia daripada kita yang dapat yang akhirat kelak? Dan ya Rasul bilang, aku tuh gak ada seneng-senengnya sama kemudian kenikmatan dunia itu. Maksudnya apa? Kalau kenikmatan dunia kalau andai saja Allah memberikan kenikmatan dunia itu paling sebatas sayap lalat. Rasul gambar gitu. Andai kan kemudian nikmatnya dunia ini besar, maka Allah tidak akan berikan andaikan kenikmatan dunia itu cuma sebesar biji lalat saja, Allah tidak akan berikan kenikmatan dunia itu buat orang-orang kafir. Kalau kenikmatan dunia cuma sebesar sayap lalat seberapa sih? Andaikan kenikmatan segitu, Allah tuh tidak redo ngasih sama orang kafir. Tapi hari ini bagaimana? Siapa orang-orang kaya zaman sekarang? Orang kafir, orang Yahudi. Yang buat uang zaman sekarang, kita tuh hari ini masih nyari duit. Ya kan ya, kita masih nyari duit. Orang Yahudi nyetak, Bu. Dia nyetak duit yang punya lisensi buat nyetak duit, The Fed dan lain sebagainya. Nanti orang Yahudi, Rothschild itu dia punya lisensi buat nyetak duit. Makanya kita nggak mungkin kalau lawan buat uang kertas, ekonomi kertas sama mereka itu susahnya minta ampun. Uang kita masih nyari, dia tinggal nyetak. Gimana gitu kan? Mereka tinggal nyetak, kayak nyetak kertas di print doang. Nah kita masih nyari. Makanya kalau kemudian kita head to head sama orang kafir nggak bisa sekedar ekonomi. Itu masih butuh banyak. Nanti ada harus kemudian tapi kita ahli ekonomi, kita orang ekonomi, maka kita bergerak di situ. Kita harus bersinergi sama orang-orang yang lain juga, orang yang kemudian sosial, orang politik dan sebagainya, orang hukum, maka kita harus bersinergi itu untuk kemudian membangkitkan Islam di situ. Nah, kemudian saya lanjutin ceritanya. Terus apakah kemudian kita dilarang untuk nyari dunia? Enggak, justru kemudian tadi saya bilang sebaik-baik harta buat orang beriman. Tapi ketika kita punya harta, bukan buat kemudian bermewah-mewahan. Rasulullah tuh kaya minta ampun, tapi lifestyle-nya sederhana. Kaya boleh, kaya harus bahkan kita cari boleh, tapi gaya hidup sederhana. Kaya buat ngasih kemudian banyak orang. Saya punya kenal banyak teman-teman yang kemudian di belakang Muslim United, Mas Nanang Rumah Warna itu Masya Allah, Pak Yoyo spesial sambal itu Masya Allah. Ketika kita bisa rapat di Jogja, itu suguhannya itu sambal semuanya, dan itu kekayaannya buat mendukung dakwah semuanya. Karena dia tahu betul misi manusia di atas muka bumi Allah turunkan buat apa tadi? Khalifah, jagain bumi Allah. Tapi sering kita lupa, tertipu sama kenikmatan dunia, sampai akhirnya kita terjebak sama namanya sekularisme. Apa itu sekularisme? Pemisahan antara dunia dan kehidupan. Fasilun anil hayah, bahasa kerennya Tuhannya disembah, aturannya dianggap sampah. Ketika dia minta sama apapun, mintanya sama Allah. Ya Allah, tolong dong kasih rezeki. Tapi giliran disuruh bisnis dengan cara yang syariah, aduh, susah ya Allah. Kalau nggak utang di sini itu susah, kalau nggak gimana ya Allah. Itulah kemudian orang-orang yang tadi ketika kemudian minta rezeki, minta sama Allahnya, tapi giliran disuruh taat dengan cara-caranya Allah, nggak mau. Itulah orang sekulerisme, terjebak dengan dunia. Yang dia pikirin cuma sebatas dunia. Dia lupa tugasnya di dunia buat jadi khalifah, bukan buat kaya. Kaya alhamdulillah, karena setiap rezeki sudah Allah takdirkan. Makanya ada satu hal yang kemudian mungkin tidak bisa diatur atas semua. Kita bisa belajar bisnis, kita belajar keliling sana-sini, tapi ada satu hal yang tidak bisa kita otak-atik, yaitu tentang ketetapan rezeki. Meskipun itu sesuatu yang kita tidak bisa kita lihat, maka kita harus ikhtiar sebaik-baiknya, ikhtiar paling bagus, ikhtiar terbaik. Alhamdulillah bisa dapat banyak, bisa ngasih sambutan oleh akhir banyak, bisa buat ngasih dakwah banyak. Akhirnya manusia yang disuruh ngurusin dunia Allah, dia lupa tugasnya di dunia. Akhirnya manusia ini terjebak dengan gitu, cuma sekedar nyari duit. Setiap hari kemudian berangkat pagi ngurusin bisnis, pulang petang kalau yang masih kerja, berangkat pagi pulang petang, kepala pusing, punggung peot-peot, ya kan ya, penghasilan pas-pasan lagi masih ada. Ya itu akhirnya ya semua ketipu sama nikmatnya dunia, dan dia tidak pernah mempersiapkan kehidupan setelahnya. Bahwa kemudian Allah sudah ngasih tahu, kalian hidup di dunia sebentar, hidup cuma buat hura-hura. Apalagi kita lihat di televisi, itu Masya Allah, itu udah gak karuan. Saking lupanya manusia, mereka banyak yang sampai akhirnya orang-orang tuanya pada bisnis, orang tuanya pada ngurusin ini semua, pada sibuk kerja, akhirnya melupain satu amanah Allah buat kita, yaitu apa? Anak-anak yang Allah titipkan sama kita. Anak itu amanah buat kita, tapi saking
Saking kemudian kita sibuknya ngurusin itu semua, habis waktu kita sia-sia, kadang buat bermaksiat. Ya kan ya, sampai anak-anak kita juga kadang jadi korban. Bahkan ada anak asatid, ustaz juga, saking dia sibuk dakwah keluar, keluarganya sendiri nggak diurusin. Jangan sampai. Allah sudah titipkan misi kita di atas muka bumi menjadi khalifah. Minimal dari keluarga kita sampaikan tentang keislaman kepada mereka. Jangan sampai keluarga kita ada yang nggak sholat, ada yang kemudian masih, ya zaman sekarang informasi itu banyak banget. Dan makanan manusia itu ada dua, Bu. Makanan fisik sama non fisik. Makanan fisik masuknya ke mulut, keluarnya ke belakang. Makanan fisik masuknya ke panca indera, keluarnya jadi perilaku. Kira-kira ibu, zaman sekarang saya tanya, ibu-ibu lebih takutan mana? Anaknya makan siomay pinggir jalan, atau lebih takut kalau anaknya nonton SpongeBob seharian? Oh, yakin. Ya. Siapa yang pernah marah-marah di sini ketika anaknya jajan cilok di depan? Bu, saya kasih tahu, ketika anak ibu salah jajan cilok, kalau ternyata ciloknya pakai sausnya saus kaki, gitu ya, yang dijek-jek itu kalau nggak higienis, betul. Ibu bakal mencret 3 hari 3 malam, cuma dikasih obat, insya Allah sembuh seminggu. Cuman kalau anak kita salah informasi dan kita nggak pernah ngasih didikan sama orang anak-anak kita, itu bisa kepanjangan nanti. Itu masanya panjang, dan kebanyakan kita bukan ngedidik, cuman ngebesarin. Seolah-olah ketika kita kasih anak kita ke sekolah, itu kayak sekolah itu kayak laundry. Anak kita tuh bodoh, kita sekolahin di tempat bagus, keluar-keluar kita minta anak kita jadi bagus. Terus kita nggak bisa ngajarin, akhirnya kita ngelesin sama guru-guru les, datengin guru private di sini. Kalau ternyata nilai anak kita jelek, yang disalahin siapa? Gurunya. Wah, gurunya nggak bisa ngajarin. Kita tuh kayak limpahin kesalahan pada orang lain. Itu tanggung jawabnya orang tua, tapi kadang kita limpahin ke orang lain. Padahal Allah tadi minta buat kita jadi khalifah, jagain betul salah satu keluarga kita. Nah, anak lagi kembali lagi. Anak itu, kalau apalagi anak yang belum balik, kalau salah makan cewek pinggir jalan bisa jadi main internet seharian 3 hari 3 malam. Cuman kalau salah tontonan itu bisa jadi bodohnya nggak ketulungan. Bahkan ada satu penelitian di Universitas Virginia di Amerika, dia jelasin anak kecil yang belum balik itu berarti belum dewasa, belum kemudian dewasa atau belum menstruasi, itu kalau dia nonton SpongeBob satu episode saja sehari, itu kecerdasannya turun 2%, Bu. Kalau nonton 50 episode gimana? Iya, jadi habis itu kecerdasannya ya. Jadi bodoh itu, bego nanti ya. Makanya jangan sampai, kenapa? Loh, sekarang gini, SpongeBob itu sebuah apa sih? Sponge itu kalau ditaruh di air, itu harusnya tenggelam atau ngambang? Oh, tenggelam ya. Ya. Harusnya ngambang kan, ada pori-porinya tinggi kan ya. Terus dia harus tinggal di sebuah rumah bawah, di rumah yang ada di dasar laut. Rumahnya bentuknya apa, Bu? Nanas. Pernah tahu gimana asbabun nuzulnya ada nanas di dalam situ? Dan dia punya seekor kemudian peliharaan, apa namanya? Siput, tapi ketika bunyinya seperti kucing, ya kan ya. Dan dia harus bekerja. Ini penonton SpongeBob setia, ya. Suka nanti nontonnya sama anaknya bareng gitu. Kabar. Dan dia harus bekerja di sebuah restorannya namanya apa, Bu? Krusty Krab. Restorannya biasanya jualannya apa? Burger, Krabby Patty. Burger itu kalau mau masak harusnya masaknya pakai apa? Makanya pakai apa? Manasinya pakai apa? Api. Gimana caranya api bisa terjun di dasar laut? Dan dia juga bisa punya anak. Dia kerja sama bosnya seekor kepiting, namanya kayak Tuan Crab. Punya anak seekor paus. Oh, ini saya baru riset, Bu. Saya baru riset. Loh, kan udah balik. Dan anak kalau nggak tahu itu cuma ditelan anak itu, Ibu. Makanya kenapa sebelum balik itu dijaga betul? Kenapa? Karena setiap otak itu nggak bisa berhenti menerima informasi. Apapun itu bisa masuk. Otak itu nggak pernah berhenti menerima informasi. Setiap hari dia terima 5.000 informasi. Otak itu kayak teko, kayak botol. Apa yang masuk? Yang masuk air putih, yang keluar air putih. Yang masuk comberan, yang keluar comberan. Yang masuk informasi buruk, yang keluar informasi buruk. Yang kadang zaman sekarang orang tua ngasih HP anaknya itu udah seneng. Udah biar anaknya diem. Dikasih HP, nyenengin, seolah ketika anaknya dikasih HP, itu anaknya bangga. Udah bangga tuh, wah saya udah bisa ngasih iPhone anak saya. Padahal ketika anak dikasih HP, pertanyaannya, dia lebih dekat sama orang tuanya atau semakin jauh?
Yang ada malah di kamar sendirian. Ya kan ya, dia cuma di kamar sendirian, malah mainan HP sendiri, dan ibu tahu apa yang dia buka anak-anak ibu. Gak tahu. Dan itu bahaya banget. Dan kita bisa kena bahwa kita melalaikan tugas kita sebagai orang tua kalau sampai kita ngasih HP dan kita HP-nya pakai maksiat. Karena semuanya awalnya di situ. Jujur. Dan endingnya karena sudah terlanjur kebajakan informasi-informasi yang buruk, setiap TV itu masya Allah sinetron setiap hari ada sinetron habis maghrib. Sinetron apa ya? Di RCTI ada sinetron apa, Bu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Gak ada TV ya, alhamdulillah. Takut kejebak. Ya, anak jalanan, anak sekolah kerjanya ngapain? Pacaran, naik motor.